Pasien ini baru umur 20 tahun dan cantik sekali. Tapi karena suatu insiden yang bikin giginya patah, akhirnya selama setahun ke belakang, dia udah gak pernah senyum lagi. Dampak paling serius bukan ke fisiknya, tapi ke rasa percaya dirinya yang hancur dan rasa malu yang muncul setiap kali bertemu orang baru. Halo, saya Dr. Yoga dari Klinik Gigi Dental 21 Peak. Saya spesialis neurologi gigi rusak dengan ribuan review bintang 5 di Google. Hari ini saya akan ajak kamu melihat proses restorasi total di pasien ini. Tunggu sampai akhir ya, karena hasilnya akan bikin kamu nggak percaya kalau gigi ini adalah gigi tambalan. Saya akan mulai perawatannya dengan bius pasiennya agar dia merasa tenang dan nggak merasakan apa-apa. Nah, kalian lihat ya bagian ini. Ini adalah jaringan busuk yang harus dibuang. Sayangnya, lubang ini sudah menembus sampai ke ruang syaraf dan menyebabkan infeksi besar di giginya. Rencana perawatan pasien ini, saya akan buang dulu semua jaringan yang busuk, saya akan mulai perawatan syaraf gigi, dan saya akan mulai menambal gigi ini. Saya akan mengebur gigi ini dengan sangat teliti, agar tidak ada jaringan infeksi yang tertinggal. Saya double cek lagi giginya menggunakan sendok khusus. Saya harus memastikan agar semua bagian gigi sudah keras. Ingat, bagian yang keras artinya sehat, dan bagian lunak artinya masih ada infeksi yang bersembunyi di sana. Sedikit aja kuman yang tertinggal, infeksi baru pasti akan berkembang. Sebelum masuk ke syaraf giginya, saya akan pasangkan karet pengaman dulu. Ini penting banget supaya jarum perawatan dan juga obatnya nggak ketelan oleh pasien. Perawatan syaraf itu ibarat membersihkan lorong yang gelap. Kita harus tahu persis di mana ujungnya berada dan membersihkan semua lorong itu sampai bersih. Alat yang saya pakai ini akan membaca aliran listrik dari mulut pasien. Saat jarum menyentuh ujung akar, alat ini akan berbunyi bip, dan kita harus stop di situ. Kita nggak boleh masuk terlalu panjang ke dalaman, karena pasien akan jadi kesakitan. Dan juga kita nggak boleh masuk terlalu pendek, karena jadinya ruang syaraf kurang bersih, dan kuman bisa tertinggal. Presisi adalah kuncinya di sini. Setelah tahu panjang akarnya, saya bersihkan berulang kali dengan jarum pemotong dan juga obat sampai kuman benar-benar hilang. Setelah saluran syaraf ini steril, saya akan isi ruang syarafnya dengan karet khusus dan juga semen bioseramik. Saya potong karetnya 3 mili bawah gusi agar tidak terlihat dari bagian luar dan juga memberi ruang untuk tiang penyangga di tambalannya nanti. Agar tambalan menempel jangka panjang, permukaan giginya saya bersihkan dengan sandblasting. Ini extra step agar permukaan gigi sedikit lebih kasar dan juga jadi sangat bersih. Saya ingin saya sendiri dan juga pasien merasa pede banget kalau tambalan ini nggak akan gampang lepas. Lalu saya akan buatkan landasan tipis agar transisi antara gigi dan juga tambalan terlihat menyatu sempurna tanpa garis pembatas. Sekarang kita akan mulai tambal giginya. Saya pun pakai 2 lem khusus di sini. Satu untuk dentin yang mengandung banyak cairan, dan juga satu enamel yang lemnya harus super kuat. Disinilah seninya dimulai. Dinding gigi yang rusak, satu persatu saya buat kembali agar menyerupai gigi asli. Saya akan pakai 2 warna tambalan. Warna kuning untuk bagian dalam, yaitu dentin, dan juga warna putih transparan untuk bagian luar enamelnya.
Saya harus bentuk bagian dalam dentinnya, persis seperti gigi asli manusia. Kenapa? Karena kalau lapisan dentinnya terlalu tipis, gigi akan jadi terlihat terlalu abu-abu. Ini disebabkan karena warna dentin yang memiliki warna natural asli gigi terlalu tipis di dalamnya. Tiba-tiba ada sedikit darah yang keluar dari sela gusi. Jujur bikin saya deg-degan banget. Darah atau cairan apapun yang masuk adalah musuh utama dari tambalan yang bertahan lama. Saya harus hentikan segera darahnya dan aplikasikan lem ulang agar semuanya tetap aman. Setelah penambahan selesai, saya akan mulai melakukan proses texturing. Saya gambar dulu corak alami gigi, lalu dengan bur, saya akan buat tekstur jurang segitiga dangkal untuk menyerupai gigi asli. Ini adalah tekstur alami gigi manusia. Tanpa ini, gigi akan terlihat flat, gendut, dan juga seperti gigi palsu. Sentuhan terakhirnya, saya akan poles giginya sampai mengkilap, agar makanan nggak gampang nempel, dan gigi yang cantik mengkilap. Saat selesai, mungkin warnanya masih terlihat sedikit berbeda karena gigi aslinya masih kering keputihan. Tapi lihat di hasilnya setelah 1 minggu. Pasien datang kembali dengan senyum paling lebar yang pernah saya lihat. Dia bilang kepercayaan dirinya telah kembali dan dia merasa jauh lebih cantik. Waktu dia cerita ke saya, kalau sekarang teman-temannya bilang dia cantik banget, saya terharu banget. Ini selalu jadi momen bahagia untuk saya dan buat saya ingat, jadi dokter gigi itu sangat berarti. Menurut kalian gimana transformasinya? Tulis di kolom komentar ya. Kalau kamu punya masalah gigi rusak dan butuh bantuan, kamu bisa hubungi admin klinik Dental 21 ya. Link kontaknya ada di kolom deskripsi. Thank you for watching ya. See you in the next video.